Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya, Laras Lesdiantoro, di edisi tanggal 11 Juni tahun 2025. Kemarin, ya, ya kemarin merah sih memang, artinya turun. Tapi turunnya tipis ini. Ini long leg nih. Shadownya atas maupun bawah panjang sementara body tipis. Dan ini secara umum di atas yang sebelumnya ya. Jadi kemarin kan open di atas open sebelumnya, kewajibannya target atas, nggak boleh lebih rendah daripada yang low sebelumnya, dan itu dipenuhi semua, cuma close-nya di bawah. Nah ini makin membuat kita lihat ini, maksudnya makin membuat kita paham bahwa pelaku pasar itu sedang ragu-ragu gitu ya. Ya, masih nunggu banyak data dan kebijakan Trump, terutama tentang tarif yang saat ini mereka lagi diskusi dengan China. Ya, sebelumnya kita bacakan dulu untuk kalender ekonomi hari ini. Jam 19.30 nih, semua di jam 19.30 WIB ya. Pertama ada CPI, Customer Price Index, diperkirakan naik tipis dari 320,321 menjadi 321,6. Kemudian inflation rate year on year diperkirakan juga naik tipis dari 2,3% menjadi 2,5%. Kemudian core inflation rate month on month diperkirakan naik tipis juga nih dari 0,2% menjadi 0,3%. CPI, nah kalau tadi S.A ini CPI umum Customer Price Index bulan Mei diperkirakan naik tipis juga dari 320,795 menjadi 321,9. Kemudian di jam yang sama ada inflation rate month on month diperkirakan tetap 0,2%. Sedangkan core inflation rate year on year diperkirakan naik tipis dari 2,8% menjadi 2,9%. Secara umum ini buruk untuk ekonomi, biasanya baik untuk emas. Tapi ingat ya, ini selisihnya nggak banyak. Jadi perhatikan saja nanti aktualnya berapa. Kalau aktualnya lebih buruk, maksudnya nilainya lebih tinggi, berarti kan itu buruk untuk ekonomi ya. Itu akan mendorong pembelian emas. Sebaliknya kalau ternyata aktualnya itu lebih rendah, itu buruk untuk emas karena itu berarti ekonomi lebih baik dari yang diperkirakan. Oke, lanjut. Nah, secara umum nih, ini saya ambil zoom aja ya karena kan ya 2 hari ke belakang itu angkanya kurlep aja nih kurang lebih, dan hari ini ada kemungkinan seperti itu. Nah, dan semuanya masih di kotak ini. Iya, masih di kotak ini. Iya, memang yang ini lebih-lebih dikit ya, tapi kisarannya nggak jauh. Nah, hari ini open di bawah open sebelumnya. Targetnya sebenarnya adalah target low. Nah, ini tarik busur. Hanya saja nih, nanti kalau ternyata tarik busurnya itu kebablasan, lebih tinggi dari high sebelumnya di kisaran 3.301, maka peluangnya 300 di kisaran 3.349, maka peluangnya dia anomali up atau nembak ke atas terus. Ya, tunggu berita lah ya, tunggu berita nanti malam, dan pagi ini ya sepertinya balas dendam gitu, balik naik lagi. Untuk stokastiknya sudah berada di tengah, dan sementara nih karena pagi ini nilainya positif, maka stokastiknya mulai menghadap ke atas. Kita cek untuk yang 4 jam. Nah, sekalian kita cari support resisten di sini. Di 4 jam juga netral menghadap ke atas. Nah, kemungkinan turunnya tentu pertama ya 300 lah, ini kan dekat ya. Oke, kita taruh di 300. Nah, 300, sorry, ada komanya dikit, sulit untuk benar-benar bulat. 300 adalah support pertama, kita hormati dia sebagai psikologi level. Kemudian nih kalau saya ambil ini terlalu dekat ya. Kalau saya ambil ini hanya di 92, terlalu dekat untuk kita jadikan support. Ini masih satu area. Kita cek di bawahnya berarti kemungkinan di sini untuk support duanya. Ya, di sekitar 7675 lah. Kemudian
Support berikutnya ada di sini di 64 dan terbawahnya di 45. Seperti ini ya. Nah, ini untuk 4 jam kita udah tahu support-supportnya. Sementara untuk resisten, ini resisten pertama lagi dikejar ini. Kita zoom dikit dulu. Nah, resistennya pertama ada di sini 66, bisa juga di kisaran ini ya. Antara itu 66, kemudian di sini ada 89, 90 lah, anggap aja kayak gitu. Terus di atasnya kisaran 400. Agak geser dikit dari yang saya tulis pagi tadi ya. Karena pagi tadi saya ngeceknya nggak di 4 jam tuh, di 1 hari. Nah, tapi kisarannya sudah dapat ya. Kemungkinan hari ini pergerakannya di antara 300 sampai 66. Kemungkinannya di situ. Kemudian kita cek lagi untuk yang 1 jam. Kita nggak bisa ambil posisi ya, 1 jam sudah nembak ke atas. Ya kalau mau nunggu sell monggo, tapi tunggu. Belum saatnya sell. Setidaknya saat saya bikin video ini ya. Ini terjadi lengkung ke atas. Kejarannya ya ke ini, ke 66 ini. Kejarannya ke situ. Tapi ada, kalau di 1 jam ada zona supply di sini. Hanya saja ini kalau 1 jam kecil ya kekuatannya supply-nya itu. Nah, kemungkinan di situ kita lihat ke 15 menit sebenarnya nggak perlu ya, karena di 1 jam tidak kondisi over. Di 15 menit kondisi over, tapi tidak didukung oleh 1 jam. Jadi tidak bisa digunakan teknik copy tradingnya. Teknik apa tuh istilahnya itu, copy gitu, atau hit and run gitu ya. Belum bisa, kita tunggu. Ya sekali lagi untuk jangka panjangnya nih, kalau kita kembali ke 1 hari, memang masih bullish, sangat bullish. Mulai ya jauh-jauh hari, mulai tahun kemarin, mulai Oktober tahun kemarin, dan ini berarti sudah hampir 1 Oktober. Sorry, bukan tahun kemarin, 2003. 2023 ternyata. Nah, untuk itu kan grand trend ya. Untuk mid trend ini ada low, high, higher low, higher high. Kisaran ini higher high. Ini kemungkinan akan menjadi higher low dengan catatan kalau dia nembak nembus higher high-nya di sini. Jadi sekali lagi, sepertinya emas masih akan terus naik. Hanya saja saya ingatkan kembali, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi dengan strategi tepat. Kita raih mimpi di setiap transaksi, ada peluang.